Shalom. Oras madihita saluhupna. Ala nang jupang tikina pamujian tari tuhatta tapahohom ma martan yang mahita di bagasan tuhatta be. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian kita dikasihi Tuhan. Marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-sama lah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam nama-Mu kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi. Pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan sorak-sorai dan berkabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan dan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kabarlah, Sion jangan menyerah. Pencobaan dan derita, jalan hatimu gentar.
yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 mulai dari ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu, karena Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepada-Mu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang kami alami akibat pandemi COVID-19 yang menerpa ratusan negara di bumi ini. Kami merasa khawatir dan takut akan kehidupan kami ini. Kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyak sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud memohon belas kasih-Mu. Enyahkanlah COVID-19 itu dari muka bumi ini. Ya Tuhan, dengarkanlah jeritan kami ini. Sembuhkanlah bumi yang sedang sakit ini. Pulihkanlah kesehatan seluruh ciptaan-Mu ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah mereka masing-masing. Kami memohon Roh-Mu menyemangati hati anak-anak kami untuk tetap semangat mereka belajar di rumah masing-masing. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami dan kuatkanlah iman mereka kepada-Mu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepada-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka, sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripada-Mu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih,
Berkatilah pemerintah kami untuk menetapkan kebijakan demi tercapainya kesembuhan kami. Berilah semangat dan pengabdian yang kuat bagi para medis dan mereka yang sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang COVID Corona. Berikanlah kesadaran bagi seluruh umat manusia untuk bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 itu. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang memohon pengampunanmu. Kita bernyanyi. Yesus kau Tuhanku, ku dalam hidupku, kau dasar imanku dan perlindunganku, kau bentar hatiku menghadapi musuh. Yesus kau Tuhanku, perkara hidupku. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menembus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Datang kami yang besar, namanya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkannya, besar kuasa Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memujimu, Yesus, Yesus, Yesus. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasal 18 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang sedang datang kepada hakim itu dan berkata, "Berilah aku terhadap kau." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah yang membenarkan kaum-kaum penghinanya yang siang malam berseru kepadanya, dan adalah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi. Bila Yesus sahabatku
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Unang meret patiti siapa manganmu sai pikiri arian mormini sai radoti patu pahom patu nomonai asam marutung omar mulia dinasalah kami dohot molumi sai kiri sai patodi lawan dalam di borak besiwo saloni unang mabiar polisi unang polo ganing pintu sianu nang hampirang sareleng molumi pangasahon totong goboni Tuhan dewata aido nasito ngarumikot dinasalah kami dohot molumi sai pakodi mamurus parokiloni nang dohot pasorioni unang mabiar polisi. Kita bernyanyi. Walau beracun
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Tuhan akan menyapa kita melalui firman Tuhan pada saat ini, berangkat dari 1 Tawarik 17 ayat yang ke-16 sampai 27. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepada hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita masuk pada saat ini disebut dengan Minggu Rogate atau Rogatio, berdoa. Maka topik kita adalah berbicara tentang doa ucapan syukur. Maka kalau teks yang kita bacakan tadi itu merupakan doa dari Raja Daud. Ada dua hal yang membuat seseorang mampu mengucap syukur dalam doanya dan dalam hidupnya. Yang pertama adalah mengenal dirinya sebagai pribadi yang tidak berdiri sendiri. Mengenal dirinya yang berjalan, yang bergerak, yang melampaui segala hari-hari, bukan hanya karena kekuatan diri. Yang kedua, orang mampu mengucap syukur dalam doa dan hidupnya adalah mengenal Allah dan peran serta atau karya Allah dalam hidupnya. Mengenal diri sendiri dan mengenal Allah yang berperan dalam kehidupan kita. Itu dua hal, memampukan kita untuk mampu bersyukur dalam doa dan mampu bersyukur dalam kehidupan. Daud mendengar firman Tuhan yang disampaikan Allah kepada hambanya Nathan. Nathan itu adalah nabi yang menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan kepada Daud. Yang pertama, Daud dari seorang gembala, itu di ayat 8 pada pasal 17 ayat 7 begitu dikatakan, aku menjadikan dia dari gembala menjadi raja. Yang kedua, Daud dari Tuhan juga berkata, aku menyertai perjalanan hidup Daud, bahkan aku mengalahkan setiap musuh-musuh yang dia lewati. Dan ketiga juga, Tuhan menjanjikan nama yang besar bagi Raja Daud dan terbesar di sepanjang sejarah dalam dunia ini. Maka dengan semuanya itu, Daud masuk dan duduk setelah berbicara dengan Nathan
Daud langsung masuk kalau di dalam bahasa Batak tuh udung-udung dan dia berdoa di situ. Dengan semuanya itu Daud masuk duduk di hadapan Tuhan. Dia bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Dia berkata, aku ini seorang yang tidak berharga, tapi Tuhan memberikan kehormatan. Tuhan menjadikan dia raja. Tuhan melindungi setiap pergerakan kehidupannya. Bahkan Tuhan menjanjikan, aku akan menjadikan namamu nama yang sangat besar sepanjang sejarah dunia, hanya namamu. Dan memang kalau dalam iman Israel ini yang disebut dengan Mesianis, dan itulah yang diteruskan kepada Kristus Yesus. Itu karena Yesus adalah disebut putra Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Daud yang berdoa menyendiri pada Tuhan, dalam keheningannya Daud mampu melihat siapa dirinya dan siapa Tuhan. Dalam keheningan Daud berbicara, dia masuk ke tempat yang sangat hening, dan di sana dia berbicara langsung dengan Tuhan. Dia bisa merasakan dan dia bisa mengerti siapa aku dan siapa Tuhan. Dalam kesibukan, dalam beban, dalam pergumulan, dalam setiap momen kehidupan kita, ternyata kita membutuhkan waktu yang mungkin sedikit, atau memang kita harus memberikan tiap hari waktu saat untuk berdoa. Itu karenanya ada lagu Indahnya Saat Yang Teduh. Memang harus ada waktu untuk kita merenung. Kalau kita sibuk dengan hari-hari kita, sibuk dengan pekerjaan, kapan kita merenungi bahwa sebetulnya hidup kita ini adalah pertolongan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita minggu ini adalah doa ucapan syukur. Seharusnya kita bersyukur. Seharusnya kita ibadah kita ini di hari Minggu yang kudus ini, kita juga mengingat bahwa betapa bersyukurnya kamu dan saya, jemaat-jemaat Tuhan, dan kita semua jemaat di HKBP Cibitung dan Persada, bahwa saat ini kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa mengikuti ibadah walaupun di rumah kita. Bukankah kita harus bersyukur? Kenapa harus selalu bersungut-sungut karena beras belum dapat dari bantuan dari sana dari sini? Kenapa harus bersungut-sungut karena ekonomi yang harus hancur? Bukankah Tuhan Maha tahu? Tidak pernah Tuhan terlambat dalam menolong umatnya. Itu harus dipegang oleh setiap orang percaya. Maka tidak ada yang terjadi di belahan bumi, di bawah kolong langit ini tanpa sepengetahuan Allah. Itu harus dipegang. Maka dalam situasi kita yang sangat mengharukan ini, saya berpikir seperti itu. Apalagi untuk di hari Rabu kemarin itu yang positif corona ada jumlahnya 649 orang, tapi tidak di antara kita. Itu harus bersyukur. Maka tidak ada alasan Daud dengan keadaan yang hancur dulu, seorang gembala yang tidak terpandang menjadi raja. Sekarang saya yakin semua kita memiliki masa transformasi dari yang tidak ada menjadi dikenal orang, mungkin juga yang tidak dipandang orang menjadi pandang orang. Tapi jangan dulu melihat bahwa hanya dari ekonomi kita Tuhan itu berperan, tapi dalam banyak hal. Dari yang bodoh menjadi pintar, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang orang pemarah menjadi dia tidak pemarah lagi, menjadi pemaaf. Itu yang harus kita ucapkan. Maka siapakah aku ini Tuhan, hingga Engkau mengizinkan aku di Minggu Rogate ini untuk mengikuti ibadah? Itu harus menjadi perenungan yang sangat berharga bagi kita. Siapakah aku ini Tuhan? Seorang yang tidak berharga. Apakah karena hebatnya kita malah kita tidak terrefleksi corona? Saya berpikir tidak. Saya yakin semua kita ini masih melanggar PSBB. Saya yakin kita kalau bukan karena polisi juga ada pasti para sumber-sumber kebanyakan mereka hanya karena polisi pakai masker, bukan karena kesadaran saya tidak mau terinfeksi. Apakah kita yang sudah cuci tangan dengan bersih? Apakah orang-orang yang di rumah sakit sana tidak mengikuti peraturannya itu? Apakah tidak mencuci tangan, tidak pakai hand sanitizer? Saya berpikir bukan di situ. Saya betul-betul mengucap syukurlah karena Tuhan mau kita masih hidup, karena Tuhan mau kita masih ada yang mau kita kerjakan. Mari seperti Daud berkata, siapakah aku Tuhan? Engkau izinkan aku hidup hari ini. Aku mau menjadi hamba-Mu, dan biarlah janji-janji yang Engkau beri jadi dalam hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang Kristen yang betul-betul hidup adalah dia yang mampu mengucap syukur dalam segala hal, seperti yang disampaikan oleh Paulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang menjadi pegangan kita. Selamat hari Minggu Rogate. Mari kita berdoa mendoakan teman-teman kita
corona, dan juga teman-teman medis, dan juga kita berdoa buat negara Indonesia untuk saling menghormati dan menuruti peraturan dari pemerintah. Tuhan menolong dunia ini, Tuhan menolong umat manusia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Bagaimana untuk mengenal Allah? Maka Kidung Jemaat kami di dalam Kidung Jemaat nomor 439, berkat Tuhan, mari satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum akan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Bukan tidak banyak berkat yang Engkau beri bagi kami, hanya saja kami tidak memberikan waktu, tidak memberikan pikiran kami, tidak memberikan hati kami untuk mencoba menghitung apa yang Engkau beri bagi kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami hanya sibuk memikirkan kerugian. Ampuni kami Tuhan ketika kami hanya sibuk dengan menghitung tidak ada dana dan selalu bersungut-sungut karena mungkin keinginan kami tidak tercapai dalam pandemi COVID ini. Tuhan, ajarkan kami mampu menghitung berkat-Mu. Bukan kami harus lebih bersyukur lagi, ternyata Engkau masih mengizinkan kami hidup pada saat ini. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena pintar kami untuk menjaga kesehatan, bukan juga karena doa kami yang berlapis-lapis ke surga, tetapi karena perkenan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Biarlah ini menjadi perenungan yang dalam kehidupan kami masing-masing, walau kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kepada kami berserah, Tuhan tolong kami di dalam Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dan sambil menyampaikan persembahan. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyawa juga hidupku
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami yang melayani ibadah pada hari Minggu ini mengucapkan Selamat Minggu Rogate.